Don't judge book by its cover. Mungkin ini kutipan yang sesuai ya untuk kisah yang akan kita ceritakan kali ini. Gimana tidak? Sahabat pernah dengar gak sih atau ngeliat orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ternyata orang tersebut punya kedudukan yang istimewa di mata Allah? Ya, seperti kisah yang akan kita ceritakan kali ini ya. Jadi gak usah berlama-lama lagi, berikut adalah sajian kisahnya. Diceritakan pada suatu hari para rombongan haji akan berangkat dari bandara menuju ke Mekah. Cerita bermula ketika salah satu dari jemaah haji yang merupakan seorang pendakwah bertemu dengan salah seorang peserta haji yang merupakan seorang seniman terkenal, atau bisa dibilang artis lah ya, yang mana si artis ini mengajak berkenalan kepada si pria pendakwah, dan si pria pendakwah ini sebenarnya kurang menyukai si artis karena pakaiannya, tutur kata, dan perilaku si artis ini yang tidak mencirikan seseorang yang beriman. Si pendakwah sampai bergumam dalam hatinya, yang mana ia berkata, "Ya Rob, aku sering berdoa agar aku dapat berangkat ke Mekah. Maka dari itu, semoga engkau menjauhkan orang ini dariku, agar ia tidak mengganggu kehusyuanku saat aku beribadah di tanah sucimu." Setelah itu si pendakwah pun menaiki pesawat, dan setibanya di dalam pesawat, kursi yang berada di samping si pendakwah ini masih kosong dan belum ditempati siapapun. Sehingga sembari menunggu penumpang lainnya menaiki pesawat, si pendakwah ini berzikir sambil membaca mushaf Qur'annya. Tapi gak lama berselang, ketika para peserta haji yang lain mulai masuk ke dalam pesawat, ada salah seorang peserta haji yang bertanya kepada si pendakwah, "Permisi tuan, apakah kursi ini nomor 50? Kemudian ketika si pendakwah itu menoleh, dia begitu terkejut karena ternyata yang bertanya padanya itu adalah si artis. Yang ternyata si artis ini mendapatkan nomor kursi yang berdampingan dengan si pendakwah. Sehingga dengan rasa jengkel, si pendakwah pun berkata, "Ya, ini kursi nomor 50. Walau sebenarnya dia berharap yang duduk di sampingnya itu adalah orang lain yang beriman, bukan si artis yang dapat mengganggu kehusyuannya tersebut. Tetapi si artis tetap tersenyum sambil mengucapkan terima kasih pada si pendakwah. Dan yang lebih lucunya lagi ialah ketika setibanya di Mekah, dan pada saat si pendakwah itu memasuki kamar hotel, ia sempat merasa lega karena akhirnya ia dapat terlepas dari si artis tersebut, dan dia mendapatkan ketenangan. Tapi ia kaget bukan kepalang setelah si artis itu masuk ke kamarnya dan mengucapkan salam dan berkata kalau mereka berdua ternyata adalah teman sekamar. Sehingga si pendakwah itu merasa jengkel dalam hatinya dan berharap agar dapat menukar teman sekamarnya. Tetapi si artis ini selalu berbuat baik, bahkan selalu mendampingi si pendakwah selama perjalanan haji, meskipun si pendakwah selalu mencoba untuk menghindari si artis tersebut. Sampai ketika datangnya hari Arafah untuk melempar jumroh, saat itu di sana terjadi hujan yang sangat deras dan disertai dengan banjir, sehingga para jemaah pun harus berhenti sejenak untuk berteduh. Akan tetapi keadaan semakin memburuk, sedangkan mereka terjebak di antara bukit-bukit dan padang pasir. Kemudian di saat para peserta haji sedang ketakutan, sambil berdoa bersama agar diberikan keselamatan, namun tiba-tiba si pendakwah ini melihat si artis yang diam-diam mengendap keluar dari rombongan. Sehingga karena terlihat sangat mencurigakan, si pendakwah ini pun mengikuti si artis secara sembunyi-sembunyi. Ketika berada cukup jauh dari rombongan jemaah yang lain, si pendakwah ini melihat si artis sedang berdoa dengan khusyuk sambil menangis. Kemudian si pendakwah itu mencoba menyimak apa yang pemuda artis itu ucapkan dari mulutnya. "Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa kepada Engkau. Aku selalu bermaksiat, dan aku tidak pernah sholat sampai aku baru menjalankannya sekarang karena ibadah haji ini. Aku juga tidak pernah berpuasa di bulan suci-Mu, ya Allah. Tetapi hari ini aku datang dan meminta kepadamu, ya Allah. Aku bertobat dari setiap maksiat yang telah kuperbuat. Aku akan mentaatimu dan meninggalkan apa yang membuatmu murka. Apakah engkau tidak akan mengampuniku, ya Allah?" Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berdosa pada waktu siang, dan dia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu malam hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya Rob, janganlah engkau siksa mereka disebabkan oleh dosaku, ya Allah. Hentikanlah hujan ini dan ampunilah aku, ya Allah."
Si pendakwah yang melihatnya pun takjub karena si artis tersebut menangis dengan terseduh-seduh karena ia dengan tulus dan sangat bersungguh-sungguh meminta ampunan kepada Allah. Sampai akhirnya keajaiban pun datang, di mana cuaca yang semula buruk tiba-tiba berubah menjadi cerah. Hujan deras disertai angin kencang pun berhenti, dan terlihatlah sinar matahari dari balik awan-awan gelap yang perlahan menghilang. Setelah itu si artis pun terlihat menghapus air matanya, lalu kembali bergabung bersama rombongan jemaah haji lainnya. Si pendakwah yang melihat kejadian tadi pun langsung menghampiri si artis dan merangkulnya. Kemudian ia meminta maaf atas perilakunya yang mungkin melukai perasaan si artis. Namun si artis tidak merasa demikian. Sehingga si pendakwah itu pun menerima kehadiran si artis tersebut. Dan ia pun mulai berteman dengan si artis, dan ia mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari dirinya. Yah, dari kisah ini tentu kita belajar ya, bahwasanya kita jangan mudah menilai buruk seseorang hanya karena kita merasa lebih baik dari segi ibadah dan keimanan kita. Justru jauh lebih ngeri loh sahabat, kalau kita sampai ngerasa bahwa kita udah aman-aman aja, karena toh kita udah berbuat amalan kebaikan kok. Padahal barangkali amalan kita justru tidak diterima sebab dosa-dosa yang tidak pernah kita sadari. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dilindungi dari sifat sombong dan merasa paling baik ya sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين